Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 10 TKP? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai 2KD, yaitu 2KD 3.2 dan 2 dan satunya KD 3.3. KD yang pertama yaitu mengenai analisis jabatan. Nantinya kita akan menganalisis jabatan, mengetahui tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Materi hari ini berupa pengertian jabatan, jenis-jenis jabatan, analisis jabatan, jabatan administrasi, dan uraian tugasnya. Apa sih itu jabatan, tugas, dan apa sih itu uraian pekerjaan? Ya. Pada kegiatan administrasi di perusahaan kan tidak akan berjalan lancar jika tidak memiliki struktur organisasi yang baik. Nah, dalam struktur organisasi itu tentu ada posisi jabatan dan tugas dari staf dalam kegiatan administrasinya. Dan setiap posisi memiliki tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban masing-masing. Jabatan di perusahaan diperlukan agar tercapai tujuan perusahaan sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada. Nah, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, apa sih jabatan itu? Kalau menurut KBBI, jabatan diartikan sebagai pekerjaan dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jabatan. Setiap jabatan itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang turut menjadi fungsi yang menggerakkan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebuah jabatan itu umumnya diisi oleh orang-orang yang telah lulus kualifikasi dan standar perusahaan untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, dapat dikatakan jabatan itu merupakan kedudukan pegawai dalam struktur organisasi yang memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri dengan fungsi yang spesifik. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis jabatan. Yang pertama yaitu pimpinan kantor. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jabatan di organisasi itu memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri, baik itu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang pertama itu pimpinan kantor, sebagai orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Selanjutnya, jabatan manajerial. Bagian jabatan manajerial yaitu orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu seperti planning, organizing, executing, controlling, dan decision making atau membuat keputusan. Dan seorang manajer tentu saja memiliki bawahan seperti staf dan pelaksana. Yang ketiga yaitu jabatan staf atau pembantu ahli. Jabatan ini diisi oleh para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Staf atau pembantu ahli bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contoh stafnya yaitu seperti staf akuntan, staf pemasaran, kemudian staf simpan pinjam. Staf yang selanjutnya yaitu kepala personalia atau HRD, singkatan dari Human Resource Department, yaitu orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian, yaitu biasanya di bidang rekrutmen.
Mereka bertugas untuk menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mengatur dan mengkoordinasikan hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan, dan lain-lain. Selanjutnya, kepala tata usaha atau kepala administrasi. Kepala tata usaha sebagai orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, kemudian memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit. Pekerjaannya seperti perencanaan, pelaporan, kepegawaian, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu ada jabatan struktural dan jabatan fungsional. Perbedaannya, jabatan struktural itu secara tegas diatur dalam sebuah organisasi, memiliki beberapa tingkatan yang paling rendah hingga paling tinggi. Contoh jabatan ini seperti struktur kepemimpinan pemerintah daerah, yaitu seperti adanya gubernur, wali kota, bupati, hingga yang terendah yaitu sekretaris lurah. Kemudian jabatan fungsional secara teknis tidak diatur secara tegas dalam organisasi, tetapi jabatan ini juga memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Contohnya yaitu para PNS di berbagai bidang, seperti PNS yang menjadi guru di bidang pendidikan, kemudian seorang dokter PNS di bidang kesehatan. Nah, ini ada sekelas info, bisa kalian baca. Rekrutmen sebagai proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sebelah orang dari dalam ataupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis jabatan. Apa sih analisis jabatan itu? Nah, analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk menganalisis macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, dan alasan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Contohnya seperti seorang sekretaris dalam bekerja tentu harus mengetahui tugas-tugas dan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, analisis jabatan ini akan sangat penting dalam organisasi untuk menempatkan orang pada suatu jabatan. Nah, analisis jabatan sebagai fungsi itu dijadikan sebagai pedoman untuk penerimaan dan penetapan pegawai, serta pedoman kegiatan lainnya dalam lingkungan kepegawaian. Nah, setelah dilakukan analisis jabatan itu akan menghasilkan penjelasan tentang uraian jabatan yang memuat informasi mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan. Seperti jabatan sekretaris itu pekerjaannya apa saja, kemudian syarat-syarat untuk menduduki jabatan sekretaris itu apa saja. Dan berikut analisis jabatan menurut para ahli. Menurut DRS Manulang, yaitu proses untuk membuat uraian sedemikian rupa sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menilai kebutuhan akan jabatan tersebut. Menurut Profesor Dr. Komarudin, analisis jabatan sebagai proses memperoleh segenap fakta jabatan yang berhubungan. Biasanya analisis jabatan tersebut mencakup penciptaan pernyataan tertulis yang terpisah. Kemudian menurut Dr. Andes Mukijat, analisis jabatan sebagai hal penting dalam manajemen kepegawaian karena hasilnya dapat digunakan dalam hampir semua program kepegawaian. Nah, selanjutnya langkah analisis jabatan. Terdapat 4 langkah dalam melakukan analisis jabatan.
Yang pertama yaitu melakukan kajian organisasi secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tiap jabatan yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua, menentukan langkah menganalisis informasi dalam organisasi, seperti apa saja jabatan yang akan digunakan, atau menentukan tujuan spesifik dari analisis jabatan. Selanjutnya, yang ketiga, memilih penggunaan teknik-teknik analisis jabatan. Nah, teknik itu digunakan untuk mengumpulkan data ya, tentang karakteristik jabatan, perilaku yang disyaratkan, karakteristik. Nah, kemudian data itu digunakan dalam penyusunan uraian jabatan. Kemudian yang keempat, menyiapkan spesifikasi jabatan. Artinya, pengetahuan dan data yang dikumpulkan dalam langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya digunakan sebagai dasar manajemen SDM lainnya, seperti aktivitas-aktivitas rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga penempatan pegawai. Nah, selanjutnya analisis jabatan menghasilkan hasil-hasil seperti yang pertama, deskripsi jabatan atau job description, yaitu daftar yang memberikan gambaran terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti deskripsi jabatan memuat nama, kode jabatan, tanggal, kemudian nama penyusun, nama dan alamat departemen, hubungan lini atau hubungan dengan bagian lain, dan kondisi waktu kerja. Kemudian hasil yang kedua yaitu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Berisi informasi tentang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik yang lain yang harus dimiliki seseorang terkait yang akan mengisi jabatan tersebut. Spesifikasi di sini itu seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil analisis jabatan yang ketiga yaitu desain pekerjaan atau job design. Ini berisi rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas-tugas dan metode. Kemudian hubungan antara pekerjaan tersebut dan pekerjaan lainnya dalam suatu perusahaan. Kemudian manfaat dari dilakukan analisis jabatan tersebut yang pertama, tentu saja dalam hal perekrutan dan seleksi pegawai akan membantu menemukan pegawai yang cocok. Yang kedua, kompensasi gaji pegawai yaitu bisa menyesuaikan kompensasi yang akan diterima oleh setiap pegawai menurut spesifikasi, kualifikasi, dan prestasinya. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk evaluasi jabatan. Yang keempat, untuk penilaian prestasi kerja. Yang kelima, dapat dilakukan sebagai pedoman untuk melakukan training bagi karyawan baru atau karyawan yang harus upgrade skill. Yang keenam, dapat dilakukan untuk promosi dan penempatan. Pegawai yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan berupa promosi ya, seperti itu, atau penempatan di cabang atau bagian tertentu yang membutuhkan jabatan tersebut. Yang ketujuh, manfaatnya untuk organisasi yaitu untuk meningkatkan keefektifan. Kemudian yang kedelapan, untuk penyederhanaan pekerjaan, seperti agar pekerjaannya tidak tumpang tindih, pekerjaan itu harus bertanggung jawab atas tugasnya sendiri, tidak melakukan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya, seperti itu. Nah, untuk melakukan analisis jabatan terhadap 4 metode yang dapat digunakan.
Yang pertama, kuesioner atau daftar pertanyaan, yaitu merupakan pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian akan disebarkan kepada pegawai untuk diisi. Yang kedua, pengamatan atau observasi, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung secara pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hasil dari observasi akan dicatat dan diolah sebagai sumber informasi. Kemudian yang ketiga, wawancara atau interview, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan mencatat jawaban yang nantinya diolah menjadi informasi yang diperlukan. Dan yang keempat yaitu menulis laporan pekerjaan secara singkat. Nah, sekilas info. Di sini sekretaris dan personal asisten memiliki perbedaan. Sekretaris itu biasanya melakukan pekerjaan perusahaan secara umum, kalau personal asisten itu bekerja kepada satu orang saja. Nah, ini selanjutnya mengenai jabatan administrasi dan uraian tugasnya. Apa saja sih jabatan administrasi itu dan apa saja tugasnya? Menurut Badan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 183 tahun 2016, jabatan dalam bidang administrasi itu yang pertama administrasi kantor, Office Administration bertugas melaksanakan fungsi resepsionis dan tugas-tugas administrasi. Nah, tugasnya apa saja dapat kalian baca sendiri ya. Nih, seperti membuat naskah, menerima telepon, menggunakan peralatan kantor, menerima dokumen, menerima dan melayani tamu, dan melakukan pengarsipan. Dan dia tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain. Yang kedua yaitu sekretaris junior. Memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan office administration. Nah, uraian pekerjaannya seperti ini: membuat dokumen, menggunakan internet, menerima telepon, melayani tamu, dan lain-lain ya. Membantu pekerjaan yang dilimpahkan kepada dia, menggunakan peralatan kantor, mengarsip. Nah, yang ketiga yaitu sekretaris. Dia itu berperan menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi bisnis dan memerlukan pengalaman tambahan. Biasanya keahlian yang dibutuhkan yaitu keahlian yang berupa keterampilan ekstensif dalam menggunakan jenis software komputer, kemudian memiliki kemampuan menganalisis informasi, bisa menguasai komputer dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian dapat berkomunikasi yang baik, berinteraksi dengan orang lain dengan baik, dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan atau klien. Dan tugas dari seorang sekretaris seperti membuat dokumen, menerima telepon, melayani tamu, seperti tugas-tugas sekretaris yang sebelumnya ya. Kemudian yang keempat yaitu sekretaris eksekutif. Dia berperan menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi manajemen bisnis dan membawahi beberapa sekretaris. Nah, dia juga bertugas untuk mendukung kegiatan administrasi manajemen. Seorang sekretaris eksekutif dibutuhkan keterampilan yang lebih dalam menduduki jabatannya, seperti keterampilan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen administrasi dengan menggunakan beberapa metode. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dia harus bisa memberi instruksi dengan jelas kepada bawahannya,
agar tugas administrasi dapat terlaksana dengan baik dan efisien. Kemudian dia harus mempunyai skill berkomunikasi yang tinggi. Biasanya skill berkomunikasi yang tinggi itu dapat dilatih dengan melakukan public speaking. Nah, yang kelima yaitu manajer kantor. Dia bertugas menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi manajemen perusahaan dan membawai beberapa administrasi asisten atau asisten administrasi. Menurut SKKNI itu adalah tugasnya. Kemudian kualifikasi yang harus dimiliki manajer kantor seperti memiliki keterampilan untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen organisasi dengan menggunakan beberapa metode juga. Nah, itu tadi tugasnya ya. Untuk kualifikasinya seperti memiliki keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen organisasi, kemudian harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya kerja dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tentu saja baik dengan pihak-pihak dalam organisasi maupun pihak yang berada di luar organisasi. Nah, ini ya tugasnya mendukung kegiatan administrasi, menjamin kelancaran manajemen perusahaan, melaksanakan kegiatan eksternal untuk memastikan manajemen organisasi sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, apa sih yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang ingat? Tadi kita sudah belajar tentang pengertian jabatan, apa itu analisis jabatan, langkah-langkahnya, manfaatnya, serta metode yang digunakan dalam analisis jabatan ya. Dan jabatan administrasi dan orang yang tugasnya, yaitu terdapat 5 jabatan, mulai dari administrasi kantor, sekretaris junior, sekretaris eksekutif, dan manajer kantor. Nah, setelah ini kita akan langsung lanjut ke KD 3.3 mengenai persyaratan personel administrasi. Terima kasih. Nanti ini ada handout PPT yang berupa video dan PPT saja. Kemudian di bab ini nanti ada latihan dan uraian, dan pertemuan selanjutnya akan ada ulangan harian KD 3.2 bercampuran dengan KD 3.3. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini langsung saja mempelajari KD 3.3.